Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Maya. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang pelatihan yang diakui sebagai bukti dukung kinerja yang ada di PMM. Bagi Bapak Ibu yang belum melihat videonya bisa klik di pojok kanan atas, sudah saya sertakan linknya. Baiklah, hari ini kita akan bahas apakah jumlah poin sama dengan jumlah angka kredit, sekaligus menjawab dari pertanyaan rekan guru yang ada di kelas Maya. Simak penjelasannya sampai selesai supaya Bapak Ibu lebih paham. Pengelolaan kinerja pegawai meliputi 4 tahapan, mulai dari praktek kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan dokumen akuntabilitas. Keempat variabel di atas akan menjadi acuan penilai dalam melakukan penetapan predikat kinerja pegawai. Kemudian predikat kinerja akan menentukan angka kredit yang diperoleh pegawai. Jadi mengerjakan pengelolaan kinerja dulu, barulah mendapat predikat. Dari predikat ini dikonversi ke angka kredit. Berbeda dengan tahun lalu. Jika tahun lalu itu semakin banyak kegiatan yang kita ambil, maka semakin besar angka kreditnya. Kalau sekarang tidak. Sekarang yang menentukan besar kecilnya angka kredit itu kualitas dari kinerja kita. Penilaian dalam pengelolaan kinerja terhadap seorang pegawai adalah kewenangan penuh pejabat penilai. Jadi kalau guru ya yang menilai kepala sekolah, kalau kepala sekolah yang menilai pengawas. Angka kredit diperoleh seorang pegawai melalui konversi predikat kinerja menjadi angka kredit berdasarkan koefisien angka kredit dengan faktor pengali. Nah, ini koefisien angka kredit tahunannya. Untuk ahli pertama ini 12,5, ahli muda 25, dan seterusnya. Ini default ya, jadi ini sudah pasti. Kemudian untuk lebih jelasnya kita simak ilustrasinya. Seorang guru muda mendapat predikat kinerja sangat baik. Ini hasil SKP-nya atau perencanaan kinerjanya itu sangat baik atau 150%. Kemudian tinggal kita kalikan 25 ya, koefisien angka kredit tahunan dikalikan 150%, diperoleh angka kredit 37,5. Nah, ini penjelasan lebih detailnya tentang angka kredit jabatan fungsional. Misalnya Bapak Ibu bergolongan 3A, maka masuk pada jenjang ahli pertama. Koefisien angka kredit tahunannya itu 12,5. Ini sudah pasti. Kemudian untuk naik pangkat ke 3B diperlukan 50 angka kredit. Untuk naik ke jenjang di atasnya atau ahli muda berarti 3B ke 3C diperlukan 100 angka kredit dan seterusnya ya ini ya. Jadi begitu Bapak Ibu membaca tabelnya. Selanjutnya, konversi predikat kinerja tahunan menjadi kredit tahunan. Misalnya Bapak Ibu seorang ahli pertama. Koefisien angka kredit tahunannya 12,5. Bila mendapat predikat kinerja sangat baik, maka 12,5 itu dikalikan 150. Maka angka kredit Bapak Ibu 18,75. Jika predikat kinerjanya baik, 12,5 dikalikan 100%, maka angka kreditnya 12,5. Begitu dan seterusnya ya. Nah, supaya lebih jelas ini ilustrasinya. Dua orang guru, yang pertama Ibu Sri Haryati, guru ahli madya, kemudian Pak Hendrawan, guru ahli muda yang ada di bawahnya ini ya. Untuk rating praktek kinerjanya itu di atas ekspektasi, kemudian Pak Hendrawan ini di atas ekspektasi sama. Kemudian poinnya ini lebih besar Pak Hendrawan ya, 64 poin. Untuk Bu Sri ini hanya 36 poin. Kemudian rating perilakunya itu sesuai ekspektasi. Kemudian Pak Hendrawan di atas ekspektasi. Kemudian predikat kinerjanya di akhir ya ini. Untuk Bu Sri baik, kemudian Pak Hendrawan ini sangat baik. Untuk predikat baik, angka kreditnya 100% dikalikan 37,5 sehingga diperoleh 37,5. Sedangkan untuk predikat sangat baik 150% dikalikan 25 sehingga diperoleh angka kredit 37,5.
Sama ya ini ya Bapak Ibu. Jadi seorang guru dengan jenjang jabatan yang lebih rendah bisa menyamai jenjang jabatan yang lebih tinggi. Seorang ahli muda bisa menyamai ahli madya. Tergantung dari kualitas kinerjanya, bukan kuantitas ya. Oke, demikian penjelasan singkat hari ini. Semoga bisa dimengerti. Bagi Bapak Ibu yang masih belum paham, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.